حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mukarramun, para alim ulama, keluarga besar pengajian Nurul Islah. Alhamdulillah di malam ini kita bisa sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tahlil, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tausiah di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu kita, hidup ini, keberkahan kita, satu keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama yang sangat terkenal, namanya Abdul Razak Al-Badri, hidup di kota Al-Madinah. Beliau mengatakan begini, ma'asyiral muslimin. Yang pertama kata beliau, Asy-syabab yadhhab. Apa artinya? Asy-syabab yadhhab, mengingatkan pada kita bahwasanya masa muda ini suatu saat akan meninggalkan kita. Betul Pak ya? Apakah kita pengen muda terus? Tidak kan? Kecuali ular, kecuali udang ya. Apa namanya? Melungsungi ya. Kata orang Banyuwangi melungsungi ya, ular ganti kulit kan, udang juga begitu. Tapi kalau manusia tidak bisa kan ya, terus betul dia mengatakan asy-syabab yadhhab, masa muda itu meninggalkan kita. Kapan kita merasakan masa muda meninggalkan kita, masa muda? Para ulama mengatakan qadrus syabab la ya'rifu illa suyuh. Kita tahu ketika kita sudah usia, sudah tua, baru tahu kita ini sudah usia, sudah tua umur kita ini. Akhirnya masa muda sudah meninggalkan kita. Kapan? Ketika kita sudah usia tua. Kita ini bukan muda lagi ya Pak ya. Sudah kita berada di posisi tua. Dalam Al-Quran itu manusia ada tiga fase, tiga istafah dalam Al-Quran. Yang pertama ad-dha'fu. Apa dha'fu itu? Masa lemah. Masa lemah itu bayi, makan minum perlu bantuan, dimandikan, karena masa dha'fu. Yang kedua ad-dha'fu ilal quwwah, setelah masa lemah menuju masa kekuatan, sudah fisiknya kuat, bisa makan minum sendiri, bisa lari kemana-mana, namanya al-quwwah. Setelah itu masa muslimin minal quwwah ila dha'f, namanya suyukhah, dari tua kembali muda.
dari tua kembali lemah fisiknya, yang kita sebut apa? Suyukhoh. Kita sudah di alam usia yang sudah senja. Nah, ketika kita posisi suyukhoh ini sama dengan kita ketika masih kecil. Ada yang jalan tidak kuat, ada yang makan minum disuapi, ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita tidak ke sana kan ya. Doanya satu aja, apa doanya? Ya Allah, hidup saya ini ya Allah jangan sampai menyusahkan yang hidup. Kita punya anak, ya jangan sampai menyusahkan anak kita. Kasihan kan, orang tuanya sakit, ibunya sakit 3 tahun. Yang pontang-panting siapa? Anaknya. Itu tapi diuji tuh. Anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya meninggal dunia, bapaknya gantian. Ya Allah, makanya mintalah pada Allah, ya Allah, hidup kami ini ya Allah jangan sampai apa namanya? Tadi apa saya katakan? Nah, jangan sampai mengganggu yang hidup. Itu minta pada Allah. Jadi enak kan? Waktu meninggal ya meninggal dunia, tidak menyusahkan yang hidup. Kalau menyusahkan yang hidup kasihan kan. Mandi dimandikan, ini dimandikan, makan disuapi. Itu sama saja menyusahkan yang hidup. Ya mintalah pada Allah. Jadi posisi yang ketiga itu yang bagaimana? Nah, tua. Qadr sabab la ya'rifu illa suyukhah. Jadi baru kita menyadari ketika posisi kita berada di masa yang tua. Oh iya ya Allah, dulu saya makan sate 10 habis, siapa ya? Masih muda. Ada kambing, kepala kambing habis. Kalau sekarang ini ya kerupuk ya kan ya, karena giginya habis kan. Tahu dan sebagainya ya. Masa muda akan hilang. Kita kembali pada posisi. Apa kata Rasulullah? Syababaka qabla harumika. Masa mudamu gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa tua. Apakah masa tua kembali? Ya tidak sudah. Jadi sebetulnya ada waktu, ada hari, tapi manusia tidak sadar, masa muslimin. Hari itu membawa manusia musibah yang besar. Apa? Pergantian hari. Hari ini, besok kita tidak sadar. Oh, dianggap hal-hal yang biasa. Padahal itu hari yang sangat dahsyat sekali. Hanya kita tidak sadar kan? Merubah. Ujung-ujungnya apa? Finish, sudah selesai. Asyabab yadhab. Masa muda itu pergi. Yang kedua, as-sihatu la tadum. Sehat itu tidak kekal, sehat itu tidak abadi. Naik turun Pak ya. Naik turun. Tadi kita periksa gula darah kita, kondisi puasa di bawah 100 ya. Kondisi tidak puasa 120, 130. Tensi kita normal 120/80. Ternyata malam hari kita kontrol ke dokter, oh bapak ini tensinya tinggi sekali, 160, 170. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kalau tadi pagi sehat karena megang uang ya Pak ya. Jadi malam tensinya naik karena besok pagi ditunggu orang. Kreditan mobil, kreditan motor, ya Pak Haji ya. Kita ditunggu. Akhirnya kira-kira mulai jam 10 sampai subuh bisa tidur apa enggak? Bontang-banting apa? Kanan kiri ya Allah. Akhirnya apa? Bangun-bangun pagi periksa, oh bapak tensinya tinggi sekali. Makanya ulama tadi mengatakan as-sihatu la tadum. Sehat itu tidak kekal. Sehat itu ada masa dan ada waktunya. Makanya as-sihatu la tadum.
sehat itu tidak kekal, tidak selamanya. Artinya apa kata Rasulullah dalam satu hadisnya? Sehataka apa lagi? Sehataka qabla sakomika. Umar Rama ngomongan iktanim, lupa lagu Umar Rama itu, iktanim khomsan qabla khomsin. Lagunya Umar Rama tahun 80, lupa ya. Yang kedua tadi, yang kedua apa tadi? Sehataka qabla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Sehat itu mahal, sakit juga mahal. Nikmat sehat ketika ibadah, tapi kalau sakit mau kamar mandi dingin, gemigil. Makanya gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Latadum yang kedua. Yang ketiga, al-ghina la yastakir. Kekayaan itu tidak stabil. Kekayaan itu naik tuh turun. Kekayaan tidak abadi. Boleh kita ngomong gini, Pak, saya punya kekayaan sampai 7 keturunan tidak habis. Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu sombong. Kalau kena tsunami ngomong apa? Kena banjir yang kemarin ngomong apa ya, Pak ya? Oh, kemarin Perumnas Barat, Pulau Biak itu habis semua. Saya dekat Masjid Baitul Makmur, saya agak tinggi posisinya, tapi samping kanan saya sampai ke bawah sungai, depan belakang itu 60 rumah tuh habis semua. Bayangkan orang segini semua, Pak. Ya, alhamdulillah saya selamatkan, depan saya selamat, kepala lingkungan selamat. Tapi yang ini, Pak, mobilnya tidak bisa, motornya tidak bisa, ya kembali lagi ya. Jadi kalau Allah menghendaki, artinya itu lagi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutan jangan dirusak. Jadi orang udah ngomong, ya alhamdulillah kita sehat semua, Pak ya. Kalau di sini aman semua ya, alhamdulillah. Coba saudara kita di Kampung Jawa, di Pulau Biak kanan kiri, di Perumnas itu Gunung Gede kanan kiri, habis semua merpati yang dekat sungai. Ya kasihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghina la yastakir. Itu diingatkan kepada kita. Kekayaan itu tidak kekal, tidak abadi. Contohnya apa? Nabi Ayub alaihissalam, kaya raya Nabi Ayub, habis kekayaannya. Anaknya banyak, habis. Sampai untuk makan pun susah, masa muslimin. Apa dilakukan? Rambutnya istrinya dipotong, istrinya motong rambutnya, dijual ke pasar. Untuk apa? Untuk makan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Ayub disebut apa? Ulul azmi. Dia sakit, masa muslimin, sakit gatal tidak sembuh-sembuh. Isbir sabro Ayub, sabarlah engkau seperti sabar Nabi Ayub alaihi salam. Wabki buka Yakub ala Yusuf, nangislah engkau seperti nangisan Nabi Yakub pada putranya yang namanya Yusuf, karena ditipu. Ayahnya ditipu, putra-putranya ditipu. Sama pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, la yastakir. Engkau jangan tertipu dengan urusan dunia ya. Engkau jangan terkecoh dengan urusan dunia. Apa dalam Al-Quran? Ad-dunya la'bun walahu. Dunia ini, masa muslimin, penuh dengan tipu daya. Kita jangan terkecoh. Ada orang kaya, kita kaget apa enggak? Jangan kaget. Biasa-biasa saja. Ada kan orang bangun rumah 4, bangun rumah 5, terkejut, jangan, biasa. Dunia itu titipan. Suatu saat juga akan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagianya bagaimana, masa muslimin? Ada orang bahagia, anaknya sukses semua,
bahagia. Ada orang bahagia semuanya, karir semua. Ada orang bahagia anaknya jadi pejabat semua, itu bahagia. Tapi yang paling bahagia bagaimana? Orang yang tepat sholatnya pada waktunya. Itu paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dengar Allahu Akbar, tinggalkan urusan dunia. Dia ibadah, sholat di musola, itu orang yang paling bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya lihat materi ya. Kalau pulang kampung, padahal pulang kampung hanya 6 orang, karena baru beli mobil, 3 mobil bawa semua. Bapak sama ibunya bawa mobil sendiri, anak sama menantunya bawa mobil sendiri. Padahal satu mobil cukup apa enggak? Cukup. Tadi itu kalau di kampung, oh Bapak Ustadz Abdurrahman sukses di Denpasar ya. Lihat pulang rombongan sama anaknya, mobilnya 3. Jadi di depan rumahnya di kampungnya Dika semuanya, masya Allah. Apa kata orang kampung? Walhamdulillah sukses. Itu dunia. Kita jangan kaget masa muslimin, jangan kaget kalau ada orang kaya, jangan kagetlah kalau ada orang sholat tepat pada waktunya. Wal asri, demi masa atau demi waktu. Terus la yastakir bisehatika, engkau jangan terkecoh dengan kesehatanmu. La yastakir biginaika, engkau jangan terkecoh dengan ke harta yang melimpah ruah. La yastakir biquwwatika, engkau jangan terkecoh dengan kekuatan. Dulu bapak-bapak kita semua masih muda, kuat sekali kerja Pak ya. Kalau perlu ngelembur 24 jam kurang ya Pak ya. 24 jam masih kurang ya. Oh terus. Karena apa? Masih punya kekuatan. La yastakir biquwwatihi. Inilah ulama ini mengingatkan kepada kita agar hidup ini kita harus lebih hati-hati. Diberi kekayaan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Diberi kesehatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Diberi apa saja, gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling dahsyat pemberian Allah apa masyarakat muslimin? Ayu nikmatin a'tallahu ilaina. Nikmat apa yang paling besar diberikan pada manusia di dunia? Nikmat harta, nikmat dunia, nikmat anak, nikmat istri, tidak kecil. Nikmat yang paling dahsyat pemberian Allah apa? Nikmat magfirah, nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaya, tidak ada ampunan, kita rugi kan? Nah, ini pentingnya magfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan umur kita hidup ini hidup yang penuh dengan keberkahan. Sekian dan terima kasih. Ada mau ditanyakan? Cukup? Nah, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna taubatan qablal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.